Alladzi waswisu fi sudur. Tapi ingat, ada juga sebagian orang berzikir tapi tidak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhu, setanlah gurunya. Hati-hati berzikir kalau tak berguru. Ini 3 jalur ke Pasir Pengarayan. Dari mana? Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Dari kumpulan Maulana Ibrahim. Dari mana? Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah pemimpin yang mendekatkan diri kepada para ulama-ulama kita supaya amanah, aman, damai. Andai dia tersilap, tersalah, terkeliru, terpesong, terbelok, ada khalifah mursyid-mursyidin yang meluruskan dia insyaallah. Amin. Membelok jalan dia, diluruskan balik. Salah jalan dia, luruskan balik. Macam imam juga, kalau imam tu salah bacaannya, lurus di belakang, maka lurus pula bacaan depan. Tapi kalau salah bacaan imam belakang, berantaklah imam, selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kelima ini dilanjutkan malam ini. Berkumpullah semua alim-alim ulama. Makanya saya tak berani tegak di depan. Pak Ahmad tadi pun tak tegak di depan, tegak dia di tengah. Saya pula tegak di samping ini. Untung tak dibuatkan di samping lagi. Siapkah Bapak Ibu mencetak anak-anaknya menjadi ulama, khalifah, mursyid-mursyidin di masa akan datang? Siap. Mesti hati ini dibawa dengan berzikir. Afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Mesti dibawa bertuajuh. Dulu PNS dibawa bertuajuh, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah, bersuluk, mengingat mati, mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Sudah mengingat mati sebelum mati, sehingga datang takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah pelajaran-pelajaran berharga membentuk kepribadian kita. Kalau sudah itu ada dalam diri, insyaallah kemanapun berjalan tak lagi takut. La haula wala quwata illa billah. La ini jatama'atil ummah, berkumpul orang satu dunia, ala ayyadurruka, untuk memudaratkan engkau, bisyai'in, dengan sesuatu, la yadurruka, mereka tak akan sanggup memudaratkan engkau, illa kataballahu alaik, kecuali memang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz. Kalau sudah begitu, putuslah kaji, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajaffatis su'ub, tinta sudah kering, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi itu kadang menggerakkan di lidah aja senang. Maka dilatih di Rokan Hulu memperbanyak zikir-zikir. Maka saya perhatikan tuan-tuan khalifah, mursyid-mursyidin, kalau saya memetik tasbih itu pelan. Pelan. Saya tengok khalifah. Saya ini orangnya suka bertanya, tak suka menduga-duga. Jadi saya tanya, khalifah, yo, kenapa cepat betul? Kelait pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, lain zikir ustaz. Zikir kami Allah, 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 Allah. Berapa kali sehari khalifah? 5. Sikit betul. 5.000. Ditanamkan ke dalam jantung, tak putus. Makan, minum, tegak, berdiri, sampai-sampai di dalam kamar mandi pun berzikir, tapi tidak dikeluarkan di mulut, karena tak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Itulah makna ayat. Ayatnya saya lama sudah tahu, tapi baru tahu pengamalannya di Rokan Hulu. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim. Allah, 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 Allah. Ustaz Somad, ditanamkan Allah, 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 Allah ini di dalam. Kalau sudah masak di dalam, baru keluar dia ke mulut. Sekarang banyak orang mulut menyebut subhanallah, hati mengingat karet. Namanya zikir gotah. Betul? Di mana itu belajar? Fas'alu ahla dzikri.
Tanyalah orang yang ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Alladzi waswisu fi, setan berbisik bukan di sini. Alladzi waswisu fi sudur, bukan sendok. Alladzi waswisu fi sudur. Tapi ingat, ada juga sebagian orang berzikir tapi tidak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhu, setanlah gurunya. Hati-hati berzikir kalau tak berguru. Ini 3 jalur ke Pasir Pengarayan. Dari mana? Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari mana? Dari kumpulan Maulana Ibrahim. Dari mana? Dari Syekh Abdul Ghani. Ketiga jalur ini bersanad sampai ke Jabal Abi Qubais, sampai ke Syekh siapa namanya? Sulaiman Zuhdi, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan asal-asal berzikir saja. Selesai saya pengajian, datanglah ibu-ibu memegang tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau tanya pertanyaan sama Ustaz. Tanyalah Bu. Saya mau pertanyaan rahasia. 4 mata. Oh, jangankan sampai Bu, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini Ustaz, saya ikut zikir. Terus setelah berzikir ini saya bisa melihat apa yang tak terlihat. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya tengok. Dan semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Ai. Bahaya Bu. Ibu jawab baik-baik. Jawab dengan jujur, jangan bohong. Orang tak tahu. Hanya saya saja yang tahu dan Allah SWT. Jawab dengan baik. Ya. Setelah ibu bisa menengok yang tersembunyi-tersembunyi ini, setelah mengalami pengalaman spiritual ini, jawab dengan jujur. Makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Makin lupa Pak Ustaz. Itu zikir setan. Carilah guru supaya dia bisa menunjukkan jalan. Kenapa? Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, kebal, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim Kumpulan, Syekh Aidarus, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ismail Al-Ghalidi An-Naqsabandi, Syekh Ibrahim Al-Ghalidi An-Naqsabandi tidak pernah mengajarkan keluar dari syariat. Oleh sebab itu maka ini yang diajarkan kepada kami, dibawa saya oleh Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI berkeliling ke rumah-rumah suluk, ke surau-surau bersama dengan Ustadz Nur Hadi Hussein, putra-putra terbaik dari Rokan Hulu. Dibawa Ustadz Zulkayandri, Dr. Zulkayandri, Dr. Nur Hadi Hussein, Dr. Aprijon Effendi. Mereka adalah kakak-kakak kelas kami yang dulu mengajarkan kami, dan mereka juga dibawa pulang lagi membawakan ayat-ayat hadis-hadis Nabi, liyunziru qaumahum, supaya mereka memberikan peringatan. Tujuan akhirnya untuk apa? La'allahum ya'zarun. Mudah-mudahan masyarakat Rokan Hulu termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 poin perjalanan kami selama 10 tahun. Yang 5 poin itu induk-induknya saja. Kalau mau yang lebih banyak lagi, akan kita lanjutkan di tempat yang lain. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini. Macam live TV pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira ikut senang tak dengan kesenangan Pak Ahmad jadi anggota DPR RI? Cara menengok orang beriman mudah saja. Intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau ada orang dapat nikmat, dia susah hati. Kalau ada orang susah, dia senang hati. Nah, itulah musuh kita. Yang susah hati dengan Pak Ahmad jadi DPR, angkat tangan.
Kalau mau dilawan nasib orang, itu sama dengan menyiksa diri sendiri. Nanti Pak Ahmad jadi bupati, sakit jantung. Pak Ahmad jadi DPR, kumat diabetes meletus. Nanti Pak Ahmad tak jadi apa lagi, mati badan sebelah. Maka mudah saja hidup ini. Ikut senang menengok kesenangan orang, namanya tahniah. Ikut susah menengok kesusahan orang, namanya takziah. Malam ini tahniah apa takziah? Kita ucapkan takniah kepada Dr. Andus Haji Ahmad MSI yang sudah berhasil dipilih oleh rakyat menjadi anggota DPR RI Komisi 8. Mudah-mudahan selama bertugas di Jakarta beliau tetap istiqomah menyalurkan aspirasi rakyat, dan kebetulan komisi beliau komisi dunia akhirat. Maka semua urusan-urusan agama, segala masalah-masalah di Riau, Rokan Hulu dapat diselesaikan melalui jalur pusat, dibantu dengan adanya kekuatan dari masyarakat Riau, terpilihnya saudara-saudara kita di Senayan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.